Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 4 Agustus 2021. Bersama saya Ajeng Hatalia, kita akan hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya. Mari langsung mulai aja dengan berita pertama di Tribun Ambon hari ini. BNNP Maluku musnahkan sabu dan ganja sisa tangkapan selama Januari hingga Juli 2021. Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku memusnahkan 6 paket narkotika jenis sabu seberat 10,10 gram, sisa hasil tangkapan periode bulan Januari hingga Juli 2021. Pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan dengan cara dibakar dan dileburkan di halaman kantor BNNP Maluku, kawasan Karangpanjang, Ambon pada Rabu 4 Agustus 2021 pagi. Kepala BNNP Maluku, Brigjen Pol Rohmat Nur Said, menyatakan narkoba yang dimusnahkan merupakan barang bukti yang ditemukan pada salah satu perusahaan jasa pengiriman ekspedisi di Kota Ambon. Selain itu, pihaknya juga memusnahkan 1 paket ganja berukuran 543,14 gram. Paket tersebut juga sama seperti paket sabu yang dimusnahkan, yakni ditemukan pada salah satu jasa pengiriman ekspedisi. Sementara itu, Tribuners, pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan dengan cara dibakar dan dileburkan yang disaksikan oleh setiap perwakilan dari lembaga yang hadir. Nur Said mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan peredaran narkoba. Pihaknya memastikan tetap melakukan pengawasan dan tindakan tegas kepada pelaku. Untuk memutus mata rantai peredaran, BNNP Maluku bersinergi dengan instansi terkait seperti Kodam 16 Patimura, Polda Maluku, Lanut Patimura, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta PT Angkasa Pura I Bandara Patimura, Ambon. Mana lagi? Dari pengadilan ada apa? Enggak Pak, ini dekat sini. Masuk. Udah nyalok nih. Nah, Ibu yang blender. Yang bisa Bu. Bisa. Jangan ya. Terus buang di mana? Buang di closet. Pelan. Kok duduk. Oh, RW, enggak. Tadi coba. Itu ada uang satu. Ungkap 8 kasus dan tangkap 14 tersangka dalam 6 bulan, BNNP Maluku sebut peredaran narkoba meningkat. Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku berhasil mengungkapkan 8 kasus dan mengamankan 14 tersangka dalam 6 bulan terakhir. Kepala BNNP Maluku, Brigjen Pol Rohmat Nur Said, menyatakan kasus tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan 6 bulan pertama tahun sebelumnya. Dari 14 tersangka, 8 tersangka masih berada dalam rumah tahanan BNNP Maluku. Mereka diantaranya berinisial GW, FU, JT, IT, AHB, MFL, TAT, dan SOW. Sementara untuk tersangka lainnya telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Diakuinya latar belakang pendidikan 14 tersangka rata-rata merupakan tamatan SMA. Dari sejumlah kasus tersebut, pihaknya mengamankan barang bukti sabu dengan total seberat 161,83 gram, ganja 3.263,62 gram, dan sintetis 21.464 gram. Menurutnya, letak Maluku sebagai wilayah kepulauan menjadi salah satu alasan meningkatnya jaringan peredaran narkotika. Ditambah keterbatasan jumlah personil menurutnya mengakibatkan kurang maksimalnya fungsi kontrol.
Untuk memutus mata rantai peredaran, BNNP Maluku bersinergi dengan instansi terkait seperti Kodam 16 Patimura, Polda Maluku, Lanut Patimura, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta PT Angkasa Pura I Bandara Patimura Ambon. Sabu yang akan digunakan ini merupakan barang bukti sitaan BNNP Maluku yang diamankan pada salah satu jasa pengiriman ekspedisi Kota Ambon. Jadi ceritanya gini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada barang bukti ini, ketika kita mau menangkap pelaku, ternyata jaringannya kemungkinan sama. Jadi pelaku yang di Jakarta itu ngirim 2 alamat. Yang satu kita tangkap, ketika sudah tangkap, nah yang satu tidak diambil. Sudah kita tungguin, sampai berhari-hari kita tungguin, ternyata ibaratnya itu istilah Betawi badar. Sudah ketahuan gitu, sudah merasa, ternyata tertangkap ini kan. Nah, karena sindikat ini kan canggih kan, si A ketangkap, makanya jangan diambil. Nah ini barang bukti. Sudah kita tunggu, ya, tunggu berhari-hari, ternyata tidak muncul itu tersangkanya. Ya. Adapun kronologisnya, temuan tadi 14 hari ditunggu. Sementara itu Tribuners, kasus narkoba didominasi lulusan SMA. Kepala BNP Maluku ajak milenial berantas narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku mencatat berhasil mengungkapkan 8 kasus dan mengamankan 14 tersangka dalam 6 bulan terakhir. Dari 14 tersangka tersebut, latar belakang pendidikan mereka rata-rata merupakan tamatan SMA. Brigjen Pol Rohmat Nur Said menyebutkan, angka tersebut menunjukkan kasus narkoba semakin marak di kalangan muda-mudi. Untuk itu, dia mengajak masyarakat, terutama kaum milenial, untuk bersama-sama berantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Dirinya menyebut kaum milenial mesti berperilaku berantas narkoba karena mereka sangat rentan dijadikan korban pengguna dan peredaran narkoba. Seperti diberitakan Tribuners, letak Maluku sebagai wilayah kepulauan menjadi salah satu alasan meningkatnya jaringan peredaran narkotika. Dari sejumlah kasus dalam 6 bulan terakhir, pihaknya mengamankan barang bukti sabu dengan total seberat 161,80 gram, ganja 3.263,62 gram, dan sintetis 21.464 gram. Terus, buang di mana? Pelan-pelan. Kok, duduk. Baik Tribuners, berita berikut ini terkait dengan penanganan COVID-19 di Kota Ambon. Satgas COVID-19 pastikan lakukan tracing kepada orang kontak erat Bupati Yasin Payapo. Sejumlah orang yang berkontak erat dengan Bupati Seram bagian Barat almarhum Yasin Payapo akan di-tracking sesegera mungkin. Diketahui Yasin Payapo sempat dirawat di RSUP Lemena sebelumnya akhirnya meninggal dunia di rumah dalam keadaan terkonfirmasi positif COVID-19. Juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Maluku, Adonia Rerum, memastikan akan melakukan tracing terhadap para kontak erat ini. Untuk melakukan tracing, pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kota Ambon. Sebab tugas Satgas yakni hanya mengumpulkan orang dan Dinkes yang melakukan upaya kesehatan. Selain berkoordinasi dengan Dinkes, Satgas juga akan berkomunikasi bersama pihak keluarga Bupati SBB tersebut. Upaya terus dilakukan Satgas agar pihak keluarga mau di-tracing guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan ke depannya. Diberitakan sebelumnya Tribuners, pihak keluarga Bupati Seram bagian Barat almarhum Yasin Payapo menolak langkah Satgas COVID-19 untuk melakukan pemulasaran jenazah dan pemakaman sesuai dengan protokol yang telah ditentukan. Proses pemakaman jenazahnya pun dihadiri sejumlah masyarakat maupun pejabat. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum.
Ganti, tambah. Di muka gas turun. Pedang. Sementara itu, Tribuners, Bupati Yasin Payapo tidak dimakamkan sesuai prosedur COVID-19. Satgas khawatir muncul kluster baru. Pemakaman Bupati SBB yakni almarhum Yasin Payapo yang tidak sesuai protokol dikhawatirkan munculkan kluster baru. Hal itu diungkapkan juru bicara COVID-19 Provinsi Maluku, Dr. Adonia Rerung. Kluster baru sangat dimungkinkan terjadi lantaran pemakaman politisi Partai Hanura itu dihadiri ratusan orang. Rerung pun menyesalkan sikap keluarga almarhum lantaran tidak mengindahkan arahan pihak RSUP agar proses pemakaman sesuai protokol COVID-19. Pihak keluarga maupun para pelayat harusnya sadar dengan kondisi dan resiko yang akan terjadi akibat kerumunan tersebut. Diketahui Bupati Serang bagian Barat, almarhum Yasin Payapo meninggal dunia di rumahnya pada Minggu 1 Agustus 2021 pagi dan dimakamkan keesokan harinya di kawasan Warasia, Kota Ambon. Di muka gas turun. Pedang. Tribuners, ikuti vaksin dosis kedua, Barnabas Orno apresiasi RSUP Dr. Jelemena Ambon. Wakil Gubernur Barnabas Orno didampingi istrinya melakukan vaksinasi dosis kedua di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Jelemena pada Rabu 4 Agustus 2021 siang. Dalam kesempatan itu, Barnabas mengapresiasi RSUP Lemena karena selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Apresiasi tersebut ditujukan bagi seluruh tenaga kesehatan maupun kepala rumah sakit. Dia mengungkapkan beberapa kali mengunjungi RSUP dan merasakan pelayanan yang tidak jauh berbeda dari rumah sakit di kota-kota besar lainnya. Menurutnya, apa yang dilakukan RSUP Lemena sudah setara dengan pelayanan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Vaksinasi dosis kedua bagi wakil gubernur tersebut memakai vaksin jenis Sinovac. Dia melanjutkan, saat mengikuti vaksin dosis pertama, RSUP dipenuhi sekitar 100 pasien positif COVID-19 dan di lantai 5 hingga lantai 7. Namun kali ini dia cukup senang karena pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di RSUP hanya tersisa kurang lebih 27 orang saja. Baginya, hal itu merupakan dampak positif dari vaksinasi yang dilakukan oleh sejumlah rumah sakit yang ada di Provinsi Maluku. Soal pelayanan medis yang di sini kita perlu, tadi saya katakan, perlu kita memberikan apresiasi pada rumah sakit Dr. Lemena, juga pimpinan rumah sakit sampai dengan para tenaga dokter, tenaga medis, tentunya juga kepada rumah sakit yang lain, rumah sakit Taulusi, rumah sakit Tulehu, rumah sakit di Al-Fatah, BPM dan Angkatan Laut dan lain-lain. Jadi terima kasih sekali Pak Ian, sampaikan hormat buat Pak Direktur, dan saya sama pemerintah daerah menghimbau seluruh masyarakat harus vaksin. Kalau 90%, 85-90% saja dari rakyat Maluku itu vaksin, saya yakin COVID betul-betul. Imbau masyarakat ikut vaksinasi, Barnabas Orno yakin jika 90% warga divaksin, COVID-19 bisa teratasi.
Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno mengingatkan masyarakat untuk berbondong-bondong mengikuti program vaksinasi. Dengan menjalani vaksinasi menurutnya mampu menghindarkan masyarakat dari kemungkinan terpapar COVID-19. Antusiasme yang tinggi dari warga Maluku juga akan mampu membantu pemerintah dalam memerangi virus corona. Dia melanjutkan vaksinasi bagi masyarakat dilakukan guna menambah herd immunity untuk bisa melawan virus yang masuk. Terlebih bagi kelompok orang lansia maupun pralansia yang menjadi prioritas karena termasuk kategori kelompok rentan. Dia juga mengimbau masyarakatnya yang mempunyai komorbid atau penyakit bawaan agar selalu rajin melakukan pemeriksaan kondisi. Hal itu agar segala macam penyakit bisa terdeteksi secara dini dan tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Barnabas juga berharap warga tetap menaati protokol kesehatan meskipun sudah melakukan vaksinasi. Diketahui cakupan vaksinasi di Maluku baru mencapai sekitar 81.000 jiwa atau setara dengan 6,23% dari target sebelumnya yakni 1,31 juta orang. Angka tersebut mencakup 5 kelompok sasaran yakni lansia, tenaga kesehatan, masyarakat rentan, masyarakat umum hingga pelayan publik. Berarti yang pertama adalah dampak positif dari vaksin. Ternyata seluruh rakyat harus vaksin. Kan itu positifnya. Dan saya sama pemerintah daerah mengimbau seluruh masyarakat harus vaksin. Kalau 90%, 85-90% saja dari rakyat Maluku itu vaksin, saya yakin COVID betul-betul. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini, 4 Agustus 2021. Terus update berita terbaru di portal www.tribunambon.com, follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Tribun Ambon dan kanal YouTube juga. Saya Ajeng Hatale beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok. Selamat menjalankan rutinitasnya kembali. Sampai jumpa dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.